Halo semuanya, jumpa lagi. Kali ini saya dengan Randy Fudo, Dan saya Chef Kim. Enda apa Jakim? Jakim atau Enda? Dua-duanya deh. Ya dua-duanya gitu lah ya. Nah begini, untuk bacaan zodiak bulan Juni kali ini biasanya kan kalau gue ngebaca kan udah bosen, udah pada bosen kan ngetampang gue kan kayak apa kan. Nah kali ini supaya biar ada variasi bukan gue yang ngebacain, tapi kali ini biarkan Chef Kim yang ngebacain. Ditodong langsung dong. Ya masih baru tapi nggak apa-apa lah, pasti bisa lah, dikit-dikit lah ya gitu kan. Sisanya kalau ada yang kurang-kurang tinggal gua tambahin lah, gampang lah gitu kan nih. Oke, tantangan diterima. Bisa lah, tantangan terima kan. Jadi bagi penonton mohon fokus ke bacaannya, bukan fokus ke chefnya. Sesuai kata komen-komen yang sebelumnya ya, salah fokus saya. Salah fokus. Ya tolong nanti fokus ke bacaannya, itu yang pertama. Yang kedua, memang karena chef ini jago masak jadi otomatis ya kadang-kadang kalau bagi yang berkomentar katanya mendingan masak aja, ada responnya nih. Mau apa kan responnya? Jadi kamu mau dimasakin apanya? Kehidupan percintaannya kah? Digoreng. Digoreng. Yuk, mari. Percintaannya digoreng. Ini. Percintaan digoreng. Bisa begitu. Oke. Sekarang Jadi kita sudah masuk ke pembacaan per zodiak. iya. Kita boleh tebar? Tapi kok beda ya kartunya? Iya sih, kemarin minggu kemarin pakai yang lalu pakai apa ya? Aku sih yang lalu sih memang menggunakan tarot Grand Lux dari Ciro Marchetti. Khusus kali ini karena yang ngebaca adalah Chef Kim, jadi ya Chef Kim akan menggunakan kartu tarot yang biasa dia gunakan. Namanya apa? Witch Tarot. Witch Tarot gitu ya. Witch Tarot. Nah, jadi kalau mau lihat bedanya apa, ini contoh gambarnya seperti ini. Ini misalnya gambar emperornya seperti ini. Tapi yang paling gampang tuh lihat belakangnya. Sihir banget ya. Ada 3 bulan, baik bulan sabit, bulan penuh maupun bulan ini. Kamu boleh lihat tuh. Kemudian boxnya seperti ini. Yang buat sih emang Llewellyn. Dan ini cukup populer. Saking populernya di Indonesia masih banyak reprintnya, bajakannya gitu kan. Pesan dari kami, belilah orinya. Belilah orinya, hargai pembuatnya. Oke, mungkin nanti kalau lebih detailnya perihal kartu-kartu ini Ada. kita next session Ada lah sesinya ya. lah. Oke. Oke, sekarang kita mulai lanjut ke bacaan zodiak. Oke, sekarang untuk yang ini kita akan baca untuk zodiak. Gemini. Oke, Gemini. Yang pertama tentang topik secara general dulu. Keluarin Oke, 3 dari saya mana ambil aja. 3. 2. Sorry. Chefnya grogi. First time. Oke, yang kartu pertama apa nih? Ayah. Nih, kartu pertama. Seven of Wands nih yang pertama. Yang kedua, Emperor. Emperor. Oke. Yang ketiga, Page of Cups. Secara umum gimana? Tiba-tiba langsung ngeblank. Secara umum Oke. gimana? Nah, Ini kan nggak bisa. Langsung secara ngeblank. ngeblank nih. Nih, secara umum kan kalau Seven of Wands ini kan berarti kan dia kan mempertahankan sesuatu. Biasanya dalam mempertahankan sesuatu itu lebih ke bidang karir lah biasanya, karir atau sisi yang kreatif. Kemudian di Emperor ini kan lebih ke sosok bos. Sosok bos entah dalam kerjaan, entah dalam relasi atau apapun, orang-orang yang punya pengaruh. Page of Cups ini kayak nunjukin ya lebih ke peluang untuk mencari relasi yang baru, cuma relasi ini mungkin lebih berkaitan sama kerjaan itu ya. Untuk Gemini ya. Berarti kira-kira apa? Ini apa tadi? Yang dia mempertahankan itu loh. Oke. Mempertahankan kerjaan, kemudian ada bos, dan kemungkinan nih ada yang pindah kerjaan sini berarti. Mungkin kalian yang para Gemini setelah PSBB ini kondisi pekerjaannya mungkin sudah sedikit berubah ya. Yep. Entah pressure dari atasan ya pastinya. Ya, Jadi ya mulai deh kalian harus mencari relasi-relasi baru nih atau peluang-peluang baru. Jadi jangan ya yang sekarang jalanin tetap, tapi sepertinya harus mulai siap-siap cari Siap-siap. tempat baru sih. Terutama untuk yang teman-teman game ini, kemungkinan nih berarti ini apalagi kartu Emperor ya.
Kartu Emperor ini sih kayak nunjukin ya, Pressure ya. iya pressure. Jadi kayak atasan atau bos ini nih akan siap-siap menekan anak buahnya sih di bulan Juni. Entah dalam arti mesti perform atau apa gitu kan ya. Normal sih pastinya kan, pasti semua pemilik usaha berniat untuk memperbaiki kondisi usahanya lah ya. Jadi pastinya kita dikejar target, entah macam-macam lainnya. Ya, Begitu. dan dari situ karena dia menekan otomatis karena emang ada perampingan juga sih ya. Ketika ada perampingan otomatis ya maaf bagi yang kemungkinan nih ada yang di ini nih, ada yang di layoff atau di mana nih karena nggak tahan itu. Jadi emang buat jaga-jaga, siap-siap, mendingan sambil tetap kerja ya mulai cari-cari tempat baru deh. Mhm. Itu sih ya, itu udah mulai ngefek gitu ya. Oke. Buat jaga-jaga aja, semoga tidak di PHK, tapi kalau kenapa-kenapa ya minimal udah ada cadangan lah. Nah berikutnya untuk yang gambaran karirnya dong. Karir. Langsung buka. Yoi, 1. Six of Wands. Hmm. That. Oh, sepertinya tahu. Nih, kartu pertama nih Six of Wands. Kalau dilihat. Kartu kedua untuk yang karirnya Gemini adalah Death. Kartu ketiga adalah Ten of Cups. Kalau aku sih kebaca sih, kenapa sih? Menurut dirimu gimana ya? Kebaca cuman nggak bisa keluar gitu. Nah, iya. Apa ya, kayak tunggu, mungkin feel-nya masih belum nyampe. Ini kan Mhm. baik kan, jadi Six of Swords ya. Keywordnya transisi dan keluarga. Oke, silakan Pak. Ya, katanya kan udah tahu. Ini artinya apa kira-kira? Kayaknya berkaitan dengan general tadi deh. Minimal sih kalau yang aku lihat sih karirnya sih kalau dari sisi karena secara general memang kemungkinan yang teman-teman Gemini kemudian ada resiko di layoff. Jadi kan mau nggak mau kan dia kan akhirnya terima itu kebijakan gitu kan. Ada resiko di situ dan terima itu kebijakan. Jadi berubah ininya sih. Tapi belum, artinya ya mungkin meskipun kartunya death, tapi belum tentu hasilnya tuh kayak bacaannya pasti negatif gitu. Iya. Berarti ini kayak ada sesuatu hal baru yang positif meskipun kamu kehilangan yang lama gitu. Iya, emang mungkin agak sakit sih udah saat kehilangan tersebut ya, tapi dalam kehilangan gitu ternyata melahirkan sesuatu yang baru dari sini sih. Dan ternyata melahirkan barunya justru malah mendekatkan dirimu ke keluarga ternyata. Jadi kalau yang aku nangkep sih ya, kalau yang teman-teman Gemini bagi yang ya dalam tanda kutip amit-amit kena layoff, dipaksa untuk mencari kerjaan baru atau bisnis sampingan baru yang bisa dikerjain, somehow jalur itu malah mendekatkan yang teman-teman Gemini ini ke keluarganya. Ada sisi positif jadinya sih. Waktu-waktu yang sama keluarganya itu yang selama ini berkurang ternyata malah jadi makin dekat. Berarti mungkin yang dulunya kerjanya lembur-lemburan, sekarang Lebih teratur sih waktunya. lebih banyak spending sama keluarga dan ya, Lebih teratur sih. Dan bagi yang bisa dikatakan bagi yang cukup beruntung yang tidak kena layoff ya. Ya meskipun waktu kerjanya berkurang, tapi ternyata imbasnya emang waktu buat keluarga juga lebih tinggi sih ya. Lebih banyak jadinya. Jadi kayak sisi bagus di balik kemalangan sebenarnya sih. Begitu ya. Ada yang mau tambahin dulu ya? rasanya belum. Oke. Kemudian percintaan dulu. Oke, percintaan. Mhm. Ini kok baru bacaan satu kartu aja, satu zodiak saya udah keringetan ya. Lama-lama biasa kalau Percintaan. itu awal kalau baca-baca tuh langsung capek banget, cuma lama-lama terbiasa saking udah nggak bisa Grogi. mikirnya gitu kan. Waduh, No, percintaan untuk yang pertama ada ini, ya, Two of Pentacles, Two of Pentacles, terus The Moon, The Moon yang kartu keduanya, sama The World ini yang ketiganya. Artinya secara umum gimana percintaan? oke. Ini kalau salah koreksi ya. Jadi kayak semacam ada dua dua pertimbangan atau apa. Oke, itu pertimbangan. Terus ya keputusannya itu mesti dia tuh
mesti diambil kayak dia kayak pakai intuisi lah gitu loh, kayak Mhm. berdasarkan dari apa yang udah pernah kamu alami Oke. sebelumnya. Ya pada akhirnya sih kamu tahu yang harus kamu pilih itu seperti apa, Karena sudah ada jam karena terbang sudah ya. ada jam terbangnya. Nah, intinya kan begitu, ada dua pilihan atau lebih yang dimana ketika memilihnya tuh kan kalau kata Chatkin kan menggunakan intuisi. Dan intuisinya didapat dari jam-jam terbang sebelumnya dan sudah tahu istilahnya kamu tuh maunya apa. Nah, itu kan untuk berlaku untuk yang terutama tuh buat yang ngegebet-gebet tuh. Kalau buat gebet kan biasa dong ada beberapa gebetan kan. Dan ketika sudah tahu gebetannya tuh pilih ada enakan yang mana, secara intuisi tuh udah tahu mesti pilih yang si A atau yang si B karena dari jam terbangnya dirimu tau lah yang dibutuhin tuh orang seperti apa. Bagi yang sudah punya pacar atau yang punya pasangan atau sudah menikah, relevansinya mungkin dari sini ya. Eh, ini sih kayak kalau dari aku sih kayak menunjukkan relevansinya adalah hubungannya ada dalam persimpangan. Tapi bukan berarti dia selingkuh dong. Bukan selingkuh, tapi lebih kayak ada persimpangan, hubungannya mau dibawa ke jalur A atau ke jalur B, begitu sih hubungannya sih. Maksudnya kalau misalnya lagi dalam mungkin proses tahap serius nih gitu kan, ini mau stuck di sini aja atau mau lebih serius lagi gitu kan, atau gimana? Lebih ke ini sih, ini kan karena berhubungan sama keuangan juga ya. Aha. Misalnya, contohnya ada persimpangannya adalah ketika bagi yang pacaran dan baru mau nikah, mau mau ininya tuh mau upacaranya itu sederhana tuh mau dipaksa mewah, Oke. atau misalnya mau ada upacara atau nggak ada upacara sama sekali. Resepsi. Iya. Bagi yang sudah berkeluarga, kira-kira mau jalan-jalan setelah pandemi ini selesai atau enggak? Atau stay di rumah dulu? Atau misalnya mau sekolahin bagi yang sudah berkeluarga ya, mau sekolahin anaknya di A atau di B. Jadi tuh ada masalah yang cukup bukan masalah sih, kayak sesuatu yang cukup signifikan di keluarganya itu gitu loh. Jadi mungkin lebih kepada kayak keputusan yang mesti dibicarakan Bersama. Ya, keputusan yang harus dibicarakan bersama sih. Dan dengan jam terbangmu somehow keputusan itu sih hasilnya sih yang paling baik sih. Ya balik lagi percaya dengan jam terbang lah. Dan melihat lagi kepada mereview lagi pengalaman-pengalaman kamu sebelumnya seperti apa sih gitu. Betul. Ya bagi yang percintaan berarti bagi yang single udah tahu ya mesti yang gebetannya kalau ada beberapa gebetan mesti pilih yang mana ya gitu ya. Kalau bagi yang sudah punya pasangan ya ada beberapa keputusan yang memang cukup penting diskusikan bareng-bareng. Karena Juni ini kebetulan kemungkinan Juni ini emang mesti ada keputusan penting nih. Begitulah kira-kira. Oke, cukup dulu buat yang Gemini ya. Untuk Gemini sekian bacaannya ini. Oke. Thank you buat yang Gemini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye.